Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Fitriawardani, NIM 400141843. Nah, saya di sini akan mempresentasikan seminar proposal skripsi saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Home Material pada Praktikum IPA sebagai upaya untuk meningkatkan kreativitas siswa SMP. Nah, untuk latar belakangnya, ilmu pengetahuan itu merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui pengumpulan data dengan eksperimen, pengamatan, dan dedukasi untuk menghasilkan suatu penjelasan yang dapat dipercaya. Nah, ini tuh sesuai dengan kurikulum 2013 yang lebih menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Nah, agar pembelajaran IPA SMP ini dapat berjalan dengan lancar atau sesuai tujuan, maka dibutuhkan model pembelajaran yang efektif dan efisien yang digunakan. Nah, contohnya itu menggunakan model pembelajaran berbasis home material. Nah, home material itu merupakan istilah dari bahan-bahan yang ada di sekitar rumah atau dapat disebut dengan bahan rumahan. Nah, home material ini dipilih dalam kegiatan praktikum karena dilatih untuk melaksanakan kegiatan praktikum sendiri sesuai dengan kreativitas siswa dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah. Nah, ini tuh diharapkan dapat meningkatkan kreativitas sehingga pembelajaran dapat lebih menarik dan juga bermakna. Nah, untuk rumusan masalahnya yaitu apakah pembelajaran berbasis home material pada praktikum IPA dapat meningkatkan kreativitas siswa SMP? 2. Apakah siswa dapat memanfaatkan alat dan bahan di sekitar rumah untuk digunakan ketika praktikum? Nah, tujuannya itu menerapkan model pembelajaran berbasis home material pada praktikum IPA SMP. Kedua, mengetahui efektivitas praktikum IPA SMP menggunakan model pembelajaran yang berbasis home material. Nah, untuk manfaatnya, secara teoritis, manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi sebagai penunjang untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan masukan bagi penelitian selanjutnya mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia pendidikan. Manfaat praktisnya bagi peneliti yaitu semakin termotivasi untuk menerapkan model pembelajaran yang menarik, efektif, efisien, dan menyenangkan guna membantu kegiatan pembelajaran IPA terpadu, khususnya proses belajar siswa. Untuk siswa sendiri, yaitu manfaatnya membantu dan memudahkan serta memotivasi siswa dalam belajar dan memahami materi pembelajaran, khususnya materi yang dilakukan dengan praktikum. Nah, untuk guru menjadi terbantu untuk menjelaskan materi yang rumit, abstrak, dan sulit untuk dihadirkan atau dilakukan secara nyata. Pada akhirnya, model pembelajaran ini dapat memotivasi guru-guru untuk menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kajian teori. Pembelajaran IPA SMP dengan menggunakan model pembelajaran ini nantinya akan diterapkan pada praktikum yang berbasis home material. Nah, pembelajaran dengan metode praktikum ini mengarahkan siswa pada kegiatan dengan pengalaman yang konkret sehingga dapat diperoleh ide dan konsep baru sehingga mendorong siswa untuk belajar aktif dan inovatif. Ini tuh dapat membantu dalam memanfaatkan alat dan bahan yang ada di lingkungan sekitar rumah sehingga mempermudah kehidupan. Selain itu, berbasis home material ini yaitu bahannya itu mudah diperoleh, harga murah, dan juga ini tuh merupakan alternatif yang baik sehingga dapat dilakukan secara kontinu. Nah, praktikum home material ini juga merangsang berpikir kreatif siswa karena dilakukan dengan pembelajaran yang bebas, terbuka, dan positif. Praktikum ini
meningkatkan kreativitas siswa. Nah, kreativitas itu kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru. Nah, peningkatan kreativitas siswa itu dipengaruhi oleh pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, untuk kerangka berpikirnya, yaitu pertama pada kondisi awal, yaitu guru belum menggunakan model pembelajaran yang efektif. Ini itu hasilnya nanti kreativitas siswa kurang. Nah, tindakannya yaitu guru menggunakan model pembelajaran berbasis material pada praktikum IPA. Siklus pertama menggunakan model pembelajaran berbasis home material pada praktikum IPA. Nah, kondisi akhir dari tindakan tersebut diduga melalui penerapan model pembelajaran berbasis home material pada praktikum IPA ini dapat meningkatkan kreativitas siswa SMP. Nah, untuk selanjutnya yaitu desain penelitian. Nah, penelitian ini itu menggunakan model Stephen Kemmis dan Robin Nitaga yang terdiri dari siklus-siklus, di mana siklus kedua merupakan perbaikan dari siklus pertama dan seterusnya. Penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan yang terdiri dari perencanaan atau planning, tindakan atau action, pengamatan atau observation, dan refleksi atau reflection, menurut Ari Kunto dari Punang. Nah, adapun alur pelaksanaan tindakan dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, pertama itu yaitu perencanaan. Nah, perencanaan atau planning ini dilakukan untuk meningkatkan kreativitas siswa pada pembelajaran praktikum IPA. Kemudian pada perencanaan ini menyiapkan materi yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan disampaikan. Nah, itu membuat RPP, bahan ajar, dan alat yang digunakan, media, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu pelaksanaan tindakan 1. Dan pelaksanaan ini melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah kegiatan yang tersusun dalam RPP. Nah, sedangkan dalam kegiatan pengamatan atau observasi, ini tuh mengamati setiap langkah sesuai dengan rencana dan mencatat atau menilai perubahan yang terjadi pada setiap langkah. Nah, untuk refleksinya, itu pada tahap ini penelitian melakukan refleksi apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai pada pembelajaran siklus. Nah, ini tuh nanti akan siklusnya berlanjut lagi seperti kembali ke perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Ini tuh nanti akan dilakukan terus. Nah, selanjutnya lokasi penelitian. Nah, lokasi penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 1 Kajoran yang beralamat di Jalan Raya Kajoran nomor 1, Sangen Kulon, Kajoran, Magelang, Jawa Tengah. Nah, untuk metodenya itu menggunakan pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, observasi itu yaitu segala upaya merekam peristiwa dan kegiatan yang terjadi selama perbaikan dengan atau tanpa alat bantu. Nah, objek pada penelitian ini yaitu untuk mengamati kreativitas siswa pada kegiatan praktikum IPA yang menggunakan model pembelajaran berbasis hal material. Nah, untuk wawancara itu merupakan alat yang menjadi bukti atas informasi yang diperoleh. Nah, untuk dokumentasi itu merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Nah, pada penelitian ini yang didokumentasikan merupakan foto yang memberikan gambaran secara nyata aktivitas pembelajaran beserta hasil karya siswa. Nah, untuk analisis data penelitiannya itu menggunakan analisis data deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Nah, kegiatan analisis data dalam kegiatan tindakan kelas itu mempunyai tujuan untuk membuktikan meningkat atau tidaknya perbaikan setelah dilakukan tindakan. Nah, metode deskripsi
deskripsi kualitatif itu adalah sebuah predikat yang menunjuk pada pernyataan keadaan dan ukuran kualitas. Dengan metode deskriptif kuantitatif adalah metode yang menggunakan pengukuran dengan prosentase angka. Nah, ini daftar pustaka yang saya gunakan pada proposal skripsi saya. Nah, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.